ecek-ecek. Ecek-ecek. Nggak serius. Jangan sampai dia nanti tergiling. Maksudku gini guys. Maksudku gini, jangan sampai nanti dia kejebak. Kejebak. Jangan sampai dia kejebak, itu aja. Enggak serius, ini di luar mau dia ada rasa kesel sama aku. Jangan sampai nanti live yang itu bercandaannya dia ngomong itu bercanda, itu di-cut, itu diputer. Ngerti nggak maksudku? Jangan sampai. Oke lah di belakangnya dia ada kata bercanda, tapi nanti yang dipotong. Nah ini kan aku ngomong bagus-bagus karena makanya aku bilang masa sih? Kan aku bilang masa sih? Aku bilang iya toh? Bener gak? Makanya aku bilang jangan sampai ternyata ada omongan di belakang dia bercanda itu dipelintir. Itu loh. Iya kan? Itu maksudku. Nah itulah Kak Aisyah kan nanti kan. Kata Angso bilang mame, memang aku dilaporkan Sinar Mas. Tapi habis itu orang itu yang minta damai. Tahu? Ya cek aja ke Jaksel. Bodoh kali Glenn. Nah maksudku bercandanya itu. Ngerti nggak? Bercandanya itu jangan sampai itu nanti dihilangkan. Dia kepelintir dengan dia ke apa ya Kak? Dia ke apa ya? Keseret tuh. Nah, itu maksudku, keikut arus. Makanya tadi kan aku bilang, masa sih? Kecuali aku, ternyata kecuali aku ngomong gitu, nah itu salah. Ini mendudukkan, karena dia jatuh-jatuh, jadi harus didudukkan dia seperti ini. Nah, biar dia balik sampai ke atas, Sampera. Itu aja, berarti itu bercanda. Serius, itu bercanda kan? Karena aku nggak tahu, nggak nonton. Emang ada nunjukin bukti transfer? Oke, ya udah Kak. Jadi gini guys, untuk sidang yang kemarin, ya, untuk sidang yang kemarin kejanggalan yang terjadi. Kenapa bisa ada berlangsung sidang tanpa hadirnya pihak kuasa hukum dari penggugat? Harusnya kan bukannya ditunda atau ditunggu, oke kita undur 1 jam ke depan, kita undur 2 jam ke depan untuk sambil menunggu kedua belah pihak hadir gitu. Bukannya harusnya kayak gitu?
Oke. Iya, sidangnya pincang, nggak ada satu pihak. 9.30 kuasa hukum dari Niki itu sudah hadir. Namun mereka masih menunggu kehadiran Dr. Oki sebagai saksi dari pihak penggugat. Nah, ini yang aneh. Kalau dari cerita kuasa hukum Niki, bahkan mereka sering menunggu pihak kuasa hukum dari DRG. Iya kan? Udahlah hasil kasasi cuma 1 hari, langsung keluar hasilnya kayak gini, sidang tanpa adanya tim dari penggugat, dan minggu depan katanya sidang ini dilanjut untuk mendengar kesaksian dari pihak tergugat. Bagaimana mungkin ya sebuah gugatan tidak mendengarkan kesaksian dari pihak penggugat, malah menunggu depan lanjut saksi dari tergugat 15 dan 20 April. Harusnya kan didengar dong kesaksian dari pihak penggugat. Aneh kan? Gimana kita buat gugatan, kita buat laporan, Kak, tapi kesaksian dari pelapor, kesaksian dari penggugat itu tidak didengarkan. Ini kan jatuhnya lompat. Ini lompat kan, berarti kan? Lompat kan? Nah, kalau masalah hakim itu, Maratu, masalah hakim itu kan katanya sudah diajukan untuk pergantian hakim di awal-awal. Iya toh? Di awal-awal udah diajukan pergantian hakim. Ada 2 katanya kan yang sama. Karena kan yang satu udah pindah jadi ketua di mana gitu. Harusnya kan ditunda, bukan diberhentikan. Direseskan aja dulu. Nih kau bercakap kok. Harusnya kan direseskan dulu kan? Benar gak? Udahlah, kalau itu nggak usah dibahas lagi sayang, karena memang ya kalau nggak dibahas nggak mungkin masa kesaksian dari penggugat. Bukan, itu sudah kita bisa bayangkan dari caranya saja. Orang terlambat 5 menit, langsung dia bilang ini ditunda ke minggu depan, sementara jadwal minggu depan itu adalah saksi dari terlapor, ya kan? Nah, karena apa? Dari 3... tidak ditunda katanya kesaksian hari semalam, Bukan, sidangnya ditunda ke minggu depan, sementara jadwal minggu depan tapi bukan untuk kesaksian dari saksi. Bukan, jadwal minggu depan itu adalah kesaksian dari terlapor. Dari apa? Dari yang tergugat. Tergugat. Itu dia. Jadi nggak ada gunanya lagi tuh, karena gini, hakim saja itu dari 3 hakim adalah 2 orang hakim yang memutuskan Nikita Mirzani bersalah. Nah, apabila dia memenangkan perkara ini untuk Nikita Mirzani, berarti akan menggugurkan dari putusan pidana yang dia telah lakukan. Nah, jadi itu akan susah gitu loh. Jadi ini udah nggak ada gunanya lagi. PMH ini sebenarnya sudah tidak punya nilai penting lagi gitu loh. Tapi kalau Mama bilang udah nggak bisa, ya inilah makanya mau disuarakan, Mak. Masa ada gugatan tapi kesaksian dari saksi penggugat itu tidak didengarkan di sidang? Pasti, karena apa? Kalau kemarin aku dapat cerita sih, sebenarnya aku belum lihat pastinya, tapi ketika saksi sudah duduk, dia menyatakan sidang ditunda. Ada nggak dalam sejarah kehidupan kita saksi sudah ada di tempat karena terlambat? Nah, bagaimana ketika hakim terlambat datang? Apakah sidang ditunda? Tidak. Iya, itulah maksudku. Makanya inilah yang mau kita suarakan, keanehan dan kejanggalan ini. Maksudku janganlah Mama bilang ini udah nggak ada kayak titik terang, karena kan kuncinya di PMH ini, Mak. Seharusnya iya, tapi tidak akan menguntungkan NM juga, karena dari 3 hakim, 2/3 hakim itu adalah pemutus keputusan pidana Nikita Mirzani.
Nah coba makanya kan ini bayangkan biar kalau dia kita mau suarakan, ini biar sampai ke Komisi 3 gitu loh, Ma. capek sayang kita Bukan, sampaikan Mama itu. langsung bilang capek, udahlah. Jadi bingung awal. Karena kalau menurut aku ini sebenarnya seharusnya dari awal sudah diperhatikan dari ketika mereka itu menghadap ke Komisi 6 dan Komisi 9 salah, ternyata yang terkait itu adalah Komisi 6, itu sebenarnya harusnya sudah diperhatikan oleh DPR. Tapi memang kasus ini adalah kasus yang menurut aku ada sesuatu yang tidak baik atau janggal, karena memang itu kepentingan tertentu. Jadi di situ dia, makanya aku bilang bukan kita tidak mau menyuarakan lagi, capek, kita tuh selalu capek gitu loh. Tapi nanti ujung-ujungnya apa? Ya memang ini kasus bermainnya seperti apa ya kita nggak tahu juga gitu loh. Tapi aku berharap kalau memang bisa Komisi 3 selaku komisi DPR yang membidangi hukum dan tatanan hukum, silakan. Mudah-mudahan mereka memang harus tegas seperti kasus Amsal. Sehingga iya, ini Mama janganlah ngomong udahlah gitu. ini nggak ada di itu kan jadi buat kayak Karena aku pesimis, karena itu aku pesimis ketika PMH ini dari detail hakimnya saja sudah tanda kutip gitu loh. Nah, itu dia. itulah makanya dari tadi malam dari enggak Ma. Itu kan Mama yang pesimis. Enggak, itu kan Mama yang pesimis. Ah? Emang cuman mereka aja hakim di PM sehingga kasus yang ini mereka pegang, yang lainnya emang gak ada hakim. Makanya Mak, tadi malam kita pada ngobrol lah, ada di room Awing, ada di roomnya Nol, untuk para konten kreator ataupun orang-orang yang mendukung walaupun tidak ikut berkomal. Mari kita suarakan kejanggalan ini, mari kita berikan gejolak sosial terhadap kejadian kemarin gitu loh Mak. Itu maksudku. Tapi Mambel, aku berharap ke depan kita mulaikan menyuarakan hal ini kembali, dan aku berharap kita semua mempunyai sense of belonging terhadap ini dengan apa? Mencari data dan fakta yang valid yang memang benar-benar bisa kita buat suatu kajian atau analisis bersama di dalam Komal, kita bahas sedetail mungkin, dan juga kita berharapkan ada PH-PH hukum yang mampu memberikan pencerahan yang baik terhadap ini. Dan juga aku mohon maaf sebelumnya ya Mambel ya, karena aku melihat sekarang ini mulai ada pergeseran kembali, dan aku sudah lama tidak ini ya, tapi aku senang tadi aku ngelihat ini kau membahas tentang PMH-nya Nikita Mirjani. Iya. Jadi buat kalau yang itu udah dikesampingkan aja Mak, yang kena ya, susup betul, itu biarin, karena jujur Mak, ini pahit-pahit aku bilang Mak. Tunggu Mak, kita bertemu karena di kasus Niki, bukan karena urusan pribadi kita atau personal itu kita. Yang aku harapkan. Dan kau tahu aku kan Mambel, aku tidak suka membicarakan personality sekarang karena aku malas. Ya. Nah makanya gini loh Mak, kaulah yang tahu, kan kau yang nengok kan, dari Ai punya, ngerti kan? Ngerti. Nah, paham. mereka itu kan ada rasa trust issue yang mereka rasakan bukan karena tentang masalahnya. Trust issue karena siapa? Karena tidak suka secara personal. Ngerti Mama? Ya, aku jadi mereka trust issue, mereka ini tidak bisa membedakan. Nah, kalau mereka menuntut mana buktinya? Ya itu tidak bisa. Jadi itu aku tidak mau ambil pusing Mak. Trust issue yang mereka rasakan sekarang bukan karena apa-apa, tapi karena rasa tidak suka. Itu aku kesampingkan. Aku sekarang setuju kita bahas itu. Nah, semoga nanti ada PH-PH yang memang mempunyai ilmu dan standar yang benar terkait memberikan kita pencerahan. Karena apa? Aku tuh melihat ini sekarang PMH ini agak sedikit pesimisnya karena itu. Terus kedua, tentang kondisinya orang sudah duduk di depan hakim sebagai saksi kunci, tapi langsung ditunda minggu depan tanpa ada alasan tertentu. Ini balik lagi terjadi ketika di case-nya Nikita dipidana. Dipidana itu jelas-jelas permintaan permohonan penangguhan penahanan aja pun mereka tidak menjawab dengan gamblang, malah kayak kucing-kucingan. Loh, jangankan permohonan penangguhan, maksud Mama kan?
Iya. Untuk ke dokter gigi aja yang implan Niki Iya. pecah. Itu aja Iya, mah sampai sekarang nggak itu. jelas. Makanya aku bilang, aku berharap ini apa ya? Pihak legislatif ini mulai memiliki sense of belonging terhadap tupoksinya mereka, bahwasanya media sosial TikTok ini adalah ranah informasi yang bisa mereka lihat. Karena ya aku terima kasih dengan Pak Hinsa Panjaitan, karena pasti dia melihat TikTok ya, melihat media sosial sehingga dia tahu masalah itu, dan juga dia dapat informasi dari para orang-orang terdekat dia yang berada di Tanah Karo sehingga dia tahu. Dan aku berharap sekarang begini juga gitu loh, bahwasanya dengan adanya media sosial ini para legislatif itu bisa melihat sebenarnya yang di masyarakat ini apa sih yang terjadi dan bagaimana gitu, sehingga banyak kejanggalan-kejanggalan atau banyak yang namanya kasus-kasus yang seharusnya bisa memberikan edukasi malah memberikan kecurigaan bagi masyarakat. Jadi aku berharap ya silakan, aku setuju kalau kita menyuarakan Nikita Mirzani memang harus sampai titik darah penghabisan, bukan karena apa, bukan cari muka atau apa, Bukan. dan saya tidak punya Kejanggalan-kejanggalan kepentingan, yang terjadi. ya. Karena Ya, gini, Mak. itu yang Karena kita gini, bahas. Mak. Satu hal yang dibahas di Komisi 3 sana di DPR bukan urusan yang selalu berhubungan dengan government. Kita Yes. tidak bisa juga menjadikan kasus Amsal Sitepu itu jadi patokan karena itu kan proyek. Ya. Proyek pemerintahan, proyek government, iya kan? Nah, tapi Iya. kan di sana kan ada banyak kasus juga yang urusan person to person, tidak yang berurusan dengan government juga dibahas. Contohnya kan ada bisa kalau- kita lihat berapa banyak kasus yang dibahas di sana kan, Mak. Ya, ABK kapal. ABK kapal. Nah, maksudku Ya. ini yang Ya, paling maksud aku aneh gini, bagiku saat ini, Mak. Yang paling aneh. Mambel, maksud aku gini, dari kasusnya Amsal ini yang government saja itu mereka bahas dan itu ada kejanggalan sehingga mereka turun tangan. Apalagi yang non government harusnya mereka lebih jeli karena itu terkait dengan kepentingan masyarakat umum Dan di mana diketahui dan ditonton oleh masyarakat masyarakat Indonesia. umum. Nah Itu dia. Itu yang aku maksud. Jadi maksud aku ke depannya ini kita bersuara itu memang harus kasus case kejanggalannya sehingga Iya, makanya aku bilang gini, Mak, kejanggalan ini bukan hanya dibahas untuk komal berkomal karena kan masing-masing orang kita kan punya kesibukan juga. Tidak harus standby Ya, betul. 24 Ya, hour, apalagi aku udah hampir setahun kan kemarin kan, Mak. Iya. Berkomal. Nah, maksudku itu kepada para konten kreator yang tidak berkomal-berkomal tapi dia ikut menyuarakan terus-menerus, tidak menyerah, tidak ada kata capek. Maksudku, ayo kita suarakan kejanggalan yang terjadi ini. Mulai dari izin untuk berobat dia yang masalah implan giginya. Iya. Terus kejanggalan Banyak sih masalah kejanggalannya hasil kemarin. putusan kasasi. Enggak, banyak sih kejanggalannya. Aku makanya agak bingung. Ketika seorang sudah melakukan labeling ke bawah itu karyawan, itu kan kejahatan sebenarnya. Tapi itu tidak menjadi suatu hal yang menjadi konsentrasi. Makanya aku bilang pihak terkait ini ngapain gitu loh. BPOM Bahkan itu ngapain, adalah menjadi gitu. fakta persidangan kan? Fakta persidangan. Ya. Dan sekarang Ya, betul. dipelintir lagi oleh kuasa hukumnya bahwa dibilang itu bukan produk dia. Iya toh? Ada, Nah, Mak. memang bukan produk dia. Kalau itu produk Memang betul, dia, ya memang maksudnya akan dia ada tidak masalah. menjual itu. Loh, sekarang dia Sekarang mengakui dibuat menjual cerita, itu Mak, melalui- bahwa dia tidak menjual itu. Dibuat lagi cerita kayak gitu. Padahal fakta persidangan ada orang yang membeli dari dia. Bukan, fakta persidangannya bukan hanya itu aja. Dia mengakui memang itu dia jual itu dan dia labeling itu gitu. Itulah maksudku. Nah, sekarang diputar lagi nih, ditiadakan lagi nih fakta persidangan yang dipidana. Itu maksudku, Mak. Makanya inilah yang mau disuarakan. Iya, Karena kan kejanggalan ini. tadi kan pihak penyidik kan ke tempat Niki toh untuk Makanya memintai aku bilang keterangan. gini. Nah, makanya aku bilang gini, kita ini sekarang ini harus memang benar-benar menggunakan media sosial ini terkait untuk melihat kejanggalan karena public enemy ini bisa terjadi ketika sesuatu itu ada kejanggalan yang tidak menjadi concern dari pihak-pihak yang berkaitan atau instansi yang memiliki capable untuk mengetahui itu. Ya, makanya aku minta ke depannya kita sekarang ini berlaku
supaya melihat kejanggalan-kejanggalan. Kita balik lagi ke zamannya persidangan dari bulan penahanan Nikita Mirzani dari tanggal 4 Maret itu. Di situ kejanggalannya, orang baru 1 kali aja langsung ditetapkan tersangka, langsung ditahan. Ya, dengan tuduhan 368 junto pasal TPPU, ya kan, pasal 1 dan 2 dan 3. Pasal 1 dan 2. Nah, di situ ada kejanggalannya. Pertama, bahwasanya penangkapan itu sudah sesuai menurut mereka, tetapi ada kejanggalannya, baru 1 kali melakukan penyelidikan sudah menyalahkan itu tersangka. Boleh nggak? Boleh, tetapi harusnya diberi keterangan yang jelas. Terus kedua, di dalam kasus ini sudah berkali-kali ditolak, ya, P19 menjadi P21, ditolak kembali menjadi P19, dinaikkan lagi, ditolak lagi, terakhirnya dan dirubah lagi BAP, ya, karena P19 ya, dirubah BAP, jadi dia barang tuh. Nah, kemudian dismoothing BAP-nya untuk menjadi 369. Nah, itulah dia. Makanya itu kejanggalan yang kedua. Apakah kita masyarakat yang tidak tahu ini harus mengetahui itu? Wajib kita belajar. Siapa tahu nanti ke depan terjadi pada kita bisa mengetahui itu. Itu poin paling pentingnya. Nah, di dalam kasus Nikita Mirzani ini banyak kejanggalan. Masa yang memeras mencari yang diperas mencari yang memeras? Hah? Sama dengan cara penipuan. Masa yang mau ditipu mencari penipunya? Karena gitu, Mak, kalau Mama perhatikan, alur ini dihilangkan. Yang diambil mereka adalah poinnya perpindahan uang ini. Itu aja. Alur itu dihilangkan. Sementara kan dari alur cerita ini. Oh, sebab akibatnya ini, asal muasalnya kan harusnya itu kan yang dipertimbangkan. Nah, makanya kemarin Mabel ada orang bilang, ini bukan masalah produk, ini adalah masalah perpindahan uang. Sekarang aku tanya samamu, dari mana terjadi perpindahan uang kalau tidak ada terjaring vektornya? Nggak usah jauh-jauh, kayak orang inilah, kayak kita lah, Mak. Nggak mungkin kita bayar sesuatu, kita transfer sesuatu, tidak ada kejelasan. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba nih, jepret langsung dibilang kau TPPU. Berarti kalau misalkan Mama lah tiba-tiba TFK aku, terus aku dibilang kena TPPU. Pasti kan ada alur kan? Kenapa ada transaksi ini? Pasti kan ada ceritanya kan? Nah, cerita itulah yang dihilangkan. Nah, makanya aku bilang TPPU itu pun pemberi dan penerima itu harusnya dianggap sebagai pencuci uang. Kenapa cuman penerimanya doang? Biar nggak pincang kayak sekarang ini kan? Iya. Nah, dan kemudian TPPU itu adalah secara gamblangnya, secara simpelnya, TPPU itu adalah uang hasil kejahatan. Kejahatan apa? Dan yang melakukan transfer TPPU ke Bumi Sesa uang siapa ini? Uang siapa? Betul. Uang siapa? Bukan uang siapa itu aja. Maksudku, siapa yang melakukan transfer? Siapa makanya pelaku kan kemarin transfernya? ku bilang, Mak, selalu yang ku bilang itu, mereka menghilangkan alur, mereka tidak peduli dengan fakta persidangannya. Intinya yang mereka ambil poinnya, duit itu berpindah dan mereka diputus untuk bersalah. Dan malah yang ngomong kayak gitu adalah pengacara. Nah, itu yang aku agak bingungnya. Di mana seharusnya ya, ketika sebutan TPPU, tindak pidana pencucian uang, pelakunya dan juga pemberi dan penerimanya itu sebagai pelaku, itu dua-duanya harus tertahan. Di mana TPPU itu juga harus dicari nih asal uangnya itu kenapa. Dan yang paling anehnya, yang pelaku dituduhkan Nikita Mirzani, sementara yang mentransfer uang itu adalah pelapor. Iya, aneh kan? Kalau dan Nikita tidak Mirzani berhubungan TPPU, langsung dengan Nikita. Iya. Lebih konyol lagi, Mak, ada pesan Mail, kabari ya kalau udah setahun emang ada orang diperas minta diingatkan. Makanya aku bilang ada ancamannya. Bukan ada ancaman, kau yang memancing keluar ancaman tersebut. Ya. Jadi gimana nanti ini Mail? Gimana ini Mail nanti kalau begini? Kan kau yang mengeluarkan itu. Nah, terus kemudian masa ketika kesaksian Doktif terbukti dia mencoba menyuap Doktif juga, sampai 20M ditawarkan Doktif, dia mau memberikan uang itu, untung tidak diambil Doktif. Masa itu juga tidak menjadi bahan pertimbangan hakim karena apa?
Nah itu yang harus kita ini sekarang, mulai sekarang nih ya, kalian semua pendukung Nikita Mirzani mau yang bagaimanapun, saya berharap kita bahas adalah case-nya. Setuju ya? Saya tidak mau lagi membahas yang lain-lain. Banyak yang menompang begini, begana, begono, itu urusan nanti, itu saya nggak penting. Balik lagi kayak aku bilang, Mak. Kita kenal karena kasus Niki, bukan person to person, sama kayak dulu. Ya. Berapa banyak yang ngantam aku pun sampai bawa-bawa ke Igoy dari pendukung sebelah, buzzer sebelah, nggak ada aku pedulikan. Nah kayak sekarang ini maksudku, inilah maksudku, selain berkomal-komal buat VT, ayo kita buat video untuk kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Ya mulai lagi, makanya aku lebih setuju sekarang kita ini mulai menyuarakan kejanggalan yang pernah terjadi, yang udah pernah kita buat VT, kita ulang lagi dengan lebih detail dengan data yang benar. Ya. Apalagi yang soal ini, yang jadi konten kreator masih menggunakan jubah. Coba JPU. Kenapa itu tidak ditegur oleh Komisi 3? Kenapa itu tidak dipanggil oleh Komisi 3? Iya toh? Oke lah, persidangan itu sudah selesai, tapi dia sedang menggunakan jubah dan di dalam ruang sidang. Nah, yang gitu-gitu kenapa itu nggak dipanggil toh, Mak? Kejanggalan-kejanggalan inilah maksudku, Mak, yang maksudnya kita rangkum. Ya, pokoknya aku berharap ke depannya kita jangan lagi ini. Nah, aku kasih tahu sama kalian clue-nya. Selama ini terlalu banyak penyusup yang masuk yang goal. Mohon maaf ya Mambel, ya. Mohon maaf ya, aku sampaikan ini di sini. Penyusup-penyusup ini, makanya kemarin aku terakhirnya kayak menghakimi seseorang, menghantam seseorang di room itu karena apa? Dan ternyata terbukti ya, ular itu hanya ganti kulit. Tidak akan mungkin ganti badan, ganti pikiran dan pengganti jiwa. Dia tetap ular. Jadi kedepannya aku berharap buat kalian semua, tolong kita bahas case, kejanggalan, dan bagaimana berikutnya. Biar kalian tahu, sekarang Doktif mudah-mudahan bisa membantu PK-nya Nikita Mirzani. Kenapa? Dalam PK itu harus ada 2 bukti baru. Kemudian dalam PK itu ada sesuatu yang memang kemarin itu apa disebutkan mereka itu. Nah, ada hal-hal yang janggal yang harus dibuktikan kembali, ya. Makanya aku minta buat kalian, kenapa aku dukung Doktif? Sorry, bukan masalah apa-apa. Ketika nanti kasus masker ya, itu menjadi suatu naik lidik atau itu disidangkan, berarti memang dia telah melakukan kesalahan terhadap itu, dan itulah awalnya nanti menjadi bukti baru dia melakukan hal itu di beberapa produknya. Dan tolong buat kalian semua, jangan pernah bilang ini kasus hanya perpindahan uang. Kalau cuma perpindahan uang, harus dipikirkan kembali uang siapa, asal uang dari mana, dan siapa pelaku penyamaran uang tersebut. Dikirim ke Bumewasesa, terus kemudian dia hamburkan di mobilnya si Mail. Siapa pelakunya? Pelaku aktif. Itu yang harus kita. Itu maksud nama kan? Pelaku aktif. Ya. Bukan pasif. Kalau Niki sama Mail ini kan pasif ini kan? Pasif. Nah, ini kan gak jelas. Jadi ibaratkan orang kan KE, maksudku gini, simpelnya, orang dirampok, korban dijadikan tersangka, perampoknya mana yang sesungguhnya, gitu kan? Iya, betul. Dan kemudian ini ada yang bilang tadi di sini Mambel. Nah itu kan Doktif saksi JPU, betul. Tetapi di dalam keterangan saksi Doktif itu malah memberatkan pelapor. Betul. Dan dia dengan tegas di sana. Tapi itu tidak menjadi bahan. Iya. Dan ada satu clue lagi dari Deviena. Apa coba kalian ingat? Bahwasanya dia membeli maklon dari produk yang salah itu dari maklon yang bagaimana? Ya itu dia sebutkan maklon itu. Itu kenapa tidak menjadi konsentrasi? Dan itu menjadi fakta di persidangan. Oke. Nah itu ya. Makanya tadi kan makanya kan tadi aku bilang, mari kita rangkum segala kejanggalan ini supaya menjadi bahan para konten kreator yang ingin membuat VT. Contoh kayak Es Cendol, dia kan sampai sekarang masih, Mak. Ini merinding aku. Terus ada beberapa lagi konten kreator, ini merinding aku. Mereka masih aktif dan mereka tidak pernah mereka berkomal, Mak. Aku perhatikan kok itu. Yang di story-story kan Niki juga, di admin juga di Igoy-nya, Mak.
Nah itu ada banyak, maksudku ada banyak kejanggalan-kejanggalan ini, gejolak sosial ini yang mau kita buat supaya orang-orang yang berada di DPR sana tidak pura-pura melihat lagi, gitu loh, Mak. Dan aku mulai muncul kembali karena aku berharap aku mau bantu Doktif. Aku pengen menyurahkan apa yang dilakukan Doktif itu adalah sesuatu yang bisa membantu nanti ujungnya kepada Nikita Mirjani. Jadi aku mau menyurahkan itu dan Gayung bersambung, maksudnya, ya, Mak. betul. Apanya efek ini? Oh iya, Nah, itu aku mau menyuarakan itu, dan bagi kalian silakan kalian mau membela siapa itu hak kalian, tetapi ingat satu hal, saya akan berlaku dengan data dan fakta yang saya akan lihat, dan saya sudah Mambel, aku harap kau belajar karena selama ini orang yang menunggangi rumus ini adalah untuk kepentingan pribadinya. Tolong kau belajar, jangan asal naikkan orang, ya. Dan aku berharap